makin nyejar jualnya ngantos daging prasasti. Oleh karena itu sabar. Jadi kamu bilang sabar. Orang sabar pasti syukur. Orang syukur suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur tidak takabur. Yang tidak takabur jauh dari kubur. Tepuk tangan teman. Iya, semangat. Jadi senangnya dalam taruhan tidak boleh takabur. Paling dekat yang akhirnya. Nabi ini kisahnya. Lanjut, sering suwegot ke kabeh. Jadi kayaknya ngira genawang nyamuk. One madan semeton. Tadi yang takil maturan ternyata wit bajangnya dari sini. Dan ternyata ya serang jerone itu nyamuk apa ya? Bukan hanya persemetonan karena perkawinan, tapi bertahan itu semeton. Yang sampaikan betul. Nah, oleh karenanya itu sering suwegot rekabeh Pak Presiden iraga mendados kuna mangke Pak Kuning rek semetonan iraga lahan makin birengan ini bapak dalam taruhan Pak Kuning keramo dadiene cenane madan nyamu cenane madan betare dan cenane madan deweyang atau ide betare kawita. Setuju jadi bang gue? Jadi lama-lama sebenarnya tidak usah takut, ngapain takut yang aja nggak takut. Jadi itulah yang disebut guna mangke. Mungkin pertama, boroh ring wede secara umum adalah pengetahuan suci. Di dalam weda disebutkan dengan ilmu pengetahuan lautan dosa akan diseberangi. Nah, lewat babat dalam tarukan, sentana dalam tarukan pelesari akan diselamatkan. Tapi ini ke daging babatnya makin ya ampun pengen banget mas lugur tidak yang mami maklum itu bertaruh dalam tarukan sana makin yang jadi modara ini daging prasasti secara garis besar di dalam lontar nike isi dari lontar itu adalah menceritakan tentang perjalanan dalam tarukan. Jadi babat nih Bapak Ibu beda taksunya dengan hanya cerita-cerita rakyat biasa. Babat itu adalah mengandung silsilah tentang keluarga. Babat juga mengandung silsilah tentang raja. Babat juga mengandung bisamu. Bisamu inilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Dadosan titi pengancan ngemargian swadharma ning kawuripan puniki ring kehidupan sehari-hari. Pang Presiden memargi labde kami di dalam lontar itu secara garis besar dimulai dari pada saat ya kurang lebih sekitar 1300 sekian Masehi Raja Bali Age dengan gelar Pedahulu Sri Ratna Bumi Banten itu diserang oleh Majapahit. Karena Majapahit lewat Mahapatihnya Gajah Mada punya sumpah Amuki Palapa, yaitu menyatukan bumi Nusantara. Ternyata Bali sinya tunduk. Bali dengan Raja Bali Agenya dari ya Sri Kesware Warmadewa Udayana, singkat cerita sampai ke Bedahulu dengan Mahapatihnya Pasong Grigis dan Keboyo tidak mau tunduk pada Majapahit. Kalau Bali tidak mau tunduk oleh Majapahit, bagaimana sumpah Amuti Palapa bisa terrealisasi? Oleh karenanya itu diseranglah Bali di masa kerajaan Bedahulu dengan Mahapatihnya Pasong Grigis dan Keboyo. Singkat cerita, dengan taktiknya Gajah Mada, lalu Bedahulu bisa ditundukkan, bukan dikalahkan, tapi ditundukkan. Karena kalau dalam cerita versi Keboyo itu bukan kalah perang, tetapi karena kalah taktik, tapi demi sumpahnya itu bertaruh Gajah Mada. Singkat cerita malah, kemudian Bali tanpa raja Bapak Ibu saat itu, yang ada hanya sebatas pimpinan pemerintahan, yaitu dipusatkan di Gel-Gel Bapak Ibu, yaitu yang dipimpin oleh
Kalau dalam versi Benese Manekmas itu disebut dengan Patih Hulung. Patih Hulung ini diterima oleh Baliage dan diterima oleh Majapahit. Kalau dalam Pengetahuan Pasak ini disebut dengan Ki Agung Pasak Gel-Gel. Pemerintahan sementara wastana yang diterima oleh masyarakat Balian. Tapi Majapahit tidak menunjuk Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel ini sebagai raja di Bali saat itu. Lalu menghadaplah Ki Gusti Agung Pasak Gel-Gel ini atau Ki Patih Hulung ini ke Majapahit, menghadap kepada Ki Tunggadewi dan ya, Makajah Mada. Ditunjuklah Sri Kresna Kepakusan, Sri Aji Kresna Kepakusan sebagai dalam di Samprangan. Sebagai dalam di Samprangan, bukan di Gel-Gel. Kalau jebol yang cerita, bukan di Gel-Gel. Kenapa di Samprangan? Bukan di Gel-Gel. Lalu kenapa Sri Kresna Kepakusan yang dinobatkan sebagai dalam